Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini saya mau cerita soal printer. Ya, printer buat anak sekolah yang cocok itu seperti apa. Jadi sekarang di tahun 2023, itu bulan Mei, di mana anak-anak sudah mulai sekolah. Memang kebutuhan untuk mencetak nggak seperti pada saat sebelum COVID, ya, di mana mungkin mereka banyak melakukan cetak, mencetak tugas-tugas atau yang lain-lain. Dan sebelumnya itu banyak dilakukan lewat online. Tapi keperluan printer itu tetap masih menjadi satu hal yang harus dibutuhkan. Jadi buat teman-teman yang masih punya anak kecil di rumah atau yang baru punya anak sekolah dan lagi bingung cari printer apa yang cocok buat anak sekolah. Yang tentunya pasti dengan kriteria sebagai berikut. Satu, harganya tidak mahal, ya, kurang lebih budget di sekitar 800 sampai 1 juta. Kedua, ini yang paling penting, hemat tinta, ya. Jadi kita harus perhatikan printer kita pada saat beli itu juga kita harus pikirin tintanya berapa harganya dan bisa cetak berapa banyak. Jangan sampai kita beli printer murah tapi ternyata beli tintanya mahal dan boros. Itu yang saya nggak mau. Jadi sekarang nih di tahun 2023 bulan Mei saya akan kasih tahu tipe-tipe printer yang cocok buat anak sekolah itu seperti apa aja dan merek-mereknya. Tentunya dengan kebutuhan cetak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi pada saat teman-teman nanti mau pilih printer untuk anak sekolah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Ya, satu, udah pasti usia anak. Usia anak mungkin dari pada saat masuk sekolah di kelas, mungkin ya menurut perkiraan saya mulai kelas 3 SD sampai dengan SMP atau SMA. Kemudian juga untuk jenis dokumen yang akan dicetak. Dokumen apa aja yang akan dicetak nih? Kebanyakan tugas-tugas, kalau anak kecil itu biasanya lembar mewarnai, seperti itu. Dan juga budget, tadi yang saya udah kasih tahu. Nah, jadi opsinya adalah satu, printer inkjet. Ya, printer inkjet ini adalah satu-satunya yang saya rekomendasi. Tidak mungkin saya rekomendasi pakai printer laser. Udah pasti listriknya boros. Dan itu nggak rekomend. Jadi kita beli printer yang tintanya murah, harga printernya juga murah, listriknya juga irit. Ya, listriknya juga irit. Jadi printer inkjet itu adalah pilihan yang paling tepat. Tapi kita juga harus tahu, printer ini juga bisa cetak foto atau cetak gambar warna. Jadi bisa, misalnya teman-teman punya anak, dia bisa suka mewarnai, ya, cetak karya seni, cetak dokumen, cetak gambar, itu bisa juga semua. Dan yang pasti saya lebih rekomendasi kalau teman-teman pilih yang printernya bisa print scan copy. Jadi print scan copy bisa multifungsi. Sesekali kita bisa pakai printer ini untuk fotokopi KTP atau mungkin ada tugas-tugas yang kita harus perlu fotokopi, nggak perlu nyalain printer, nggak perlu nyalain komputer, kita pakai printernya udah bisa fotokopi. Ya, jadi multifunction. Nah, ini jadi adalah perangkat yang serbaguna. Dan pasti ya, saya selalu rekomendasi adalah printer yang hemat tinta. Biaya cetaknya murah, yaitu tintanya juga hemat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis printernya aja ya, dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Cuma ada dua model, yaitu mereknya si HP dan Canon. Kalau ditanya kenapa nggak ada Epson atau Brother, mereka tidak punya printer non inktank. Mereka punyanya printer-printer inktank yang harganya di atas 1,5 juta. Jadi sekarang pilihan teman-teman cuma ada dua, antara HP atau Canon. Udah nggak ada pilihan yang lain. Nah, untuk HP itu semuanya sekarang 2023 itu ink advantage ya. Perhatiin kata-kata ink advantage. Artinya ini adalah printer dengan versi cartridge tinta hemat. Cartridge tinta hemat. Tipenya apa aja? Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Tipenya ada 5, yaitu si HP DeskJet 1216. Ini print aja, nggak bisa fotokopi. Kemudian HP 2335, 2336, atau 2337 ini print scan copy. Dia bisa print, bisa scan, bisa fotokopi. Dan yang ketiga adalah HP 2775. Dia bisa print, scan copy, dan juga wireless. Ini printernya multifungsi. Yang satunya lagi adalah HP 2775 wireless. Ya, HP 2775 wireless. Ini tipe yang bisa cetak WiFi. Tapi sebenarnya saya sih nggak terlalu rekomen kalau yang WiFi. Kenapa? Karena kalau yang namanya printer WiFi itu saya lebih condong ke printer yang inktank. Tapi kalau teman-teman just mau tahu aja tipenya, ini saya sebutin ya, HP 2775.
Kita kembali lagi di sini ya, printernya sukanya merek Canon. Teman-teman cari yang namanya Canon E410. Nah, ini dia, Canon E410, ada depannya ada kata-katanya ekonomis. Artinya ini versi cartridge tinta hemat. Jadi jangan salah beli, ya, jangan salah beli yang tintanya boros atau mahal. Nah, ada satu lagi si Canon E470 itu yang wireless. Jadi teman-teman harus perhatikan nih, tipenya adalah Canon E410 dan E470 yang wireless. Yang saya nggak rekomendasi, nanti teman-teman cek lagi aja. Yang tintanya mahal, boros, dan saya nggak rekomendasi deh. Itu Canon IP2770, Canon MG2570S, Canon MP287. Perhatian di sini tidak ada kata-kata tulisan E atau tidak ada kata-kata ekonomis. Ini artinya printer ini memang harganya di bawah 1 juta. Tapi cartridge tintanya mahal banget, isinya sedikit, dan boros. Jadi bakalan bikin teman-teman akan merasa mahal. Nah, itu yang saya nggak mau. Ya, jadi kita harus pilih printer yang harga murah, tintanya juga murah dan bisa cetak banyak. Bukan cuma murah aja, tapi bisa cetak banyak. Jadi pilihannya hanya dua, HP atau Canon. Ya, tipenya apa aja yang tadi saya udah sebutin semua ini yang saya highlight, ini aja. Udah, teman-teman nanti kalau misalnya ditawarin tipe yang lain, silakan teman-teman bandingin aja. Bandingin bukan dari harga printernya, tapi dari harga cartridge tintanya dan bisa cetak berapa banyak. Saya nggak akan cerita banyak di video ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, saya akan buatin lagi perbedaan dan perbandingan harga tintanya. Ya, supaya teman-teman dari video ini udah tahu dulu nih, ngerti dulu ternyata banyak banget pilihan printer yang ada di luar sana, tapi sebenarnya itu tintanya boros. Nah, itu yang saya nggak mau teman-teman nanti kena jebakan. Oke? Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan salah beli ya. Ini tahun 2023. Please, udah ngerti apa yang saya ceritain, apa yang saya kasih tahu dan kita edukasi supaya kalian jangan salah beli printer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.